Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Permana MSN, peserta pekerti internal di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membuat resume dari paparan Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI, dan beliau menugaskan untuk meresume hasil dari paparan yang beliau utarakan. Berikut paparan hasil resume yang akan saya penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang diselenggarakan pada Pekerti 2021 oleh Dr. Syihabuddin Said. Penyusunan bahan ajar ini sangatlah penting bagi mengajar, baik dosen ataupun guru. Untuk apa? Di sini bahan ajar tentunya diperlukan sebagai media, sarana, alat bantu untuk mentransfer dari materi-materi yang akan diberikan kepada siswa. Tujuan dari penyusunan bahan ajar adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, peserta dapat memahami pengembangan, evaluasi, dan rubrik. Pokok bahasan pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan. Ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Keempat, rubrik kriteria penilaian. Selanjutnya, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Belum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku bahan ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang apa sih bahan ajar itu. Pertama, bahan ajar yaitu suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency Based Training 2007, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru, instruktur. Jadi ini alat bantu ya untuk dosen, guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya. Mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar secara pribadi khusus. Media ajar cetak. Selanjutnya, fungsi bahan ajar. Nah, lestari
Prastowo dalam Lestari ya, membedakan fungsi bahan ajar itu menjadi 3. Pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain sebagai satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Ini peserta didik bersifat pasif. Berikutnya sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Jadi ini fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasik. Kemudian yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Berikutnya, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya, yaitu fungsi bahan ajar untuk dalam proses individual. Ya. Selanjutnya yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Berikutnya, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Itu 3 macam fungsi bahan ajar menurut Prastowo. Selanjutnya, bahan ajar itu mempunyai karakteristik menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari tahun 2013 halaman 2. Pertama, konsep instruksional. 1. Bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Ya, jadi perumusannya jelas. Baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Itu ya. Jadi bahan ajar yang pertama menurut Widodo dan Jasmadi. Yang kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga, stand alone, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar. Keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik,
terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Kelima, user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik agar dapat menjadi informasi yang jelas atau informasi yang sejelas-jelas. Itu ya. Karakter bahan ajar itu